Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul dengan ketulusan hati atau kemurnian hati. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ketulusan hati berarti adalah sungguh-sungguh atau benar-benar keluar dari hati, bukan pura-pura, tapi sungguh-sungguh mau atau rela. Jadi ketulusan hati bersumber dari hati. Dan yang dapat menilai hati hanya Tuhan dan orang itu sendiri, bukan orang lain. Jadi kita sesungguhnya tidak dapat menilai orang lain apakah yang dilakukan tulus atau tidak. Sebab hanya Tuhan yang tahu dan orang itu sendiri. Di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9b dikatakan, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita atau keinginan. Ketulusan hati bukan sesuatu yang mudah kita lakukan. Untuk memiliki ketulusan hati, hati kita harus benar-benar murni atau bersih, pure heart. Kalau hati kita tidak murni atau bersih, tentunya tidak akan bisa memiliki hati yang tulus. Oleh karena itu dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mungkin untuk berbuat baik masih bisa dengan mudah kita lakukan. Tapi kebaikan yang kita lakukan dengan ketulusan itu sangat sulit. Misalnya, menolong orang bisa kita lakukan, tapi kita terkadang seringkali melakukan supaya dilihat orang, diketahui orang, dan kita dipuji. Atau menolong orang, terkadang kita melihat siapa yang kita tolong. Kalau tidak baik atau orang itu menjengkelkan, tidak perlu kita tolong. Mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Mungkin mulut kita berkata, saya maafkan kamu, saya ampuni kamu. Tapi jangan berbuat seperti itu lagi. Atau jangan harap saya mau berhubungan dekat lagi. Atau contoh lain dalam hal melayani. Ya baik itu di gereja, di rumah, atau di pekerjaan. Sepertinya kita sudah berbuat baik dengan pelayanan kita. Kita melayani di gereja, di keluarga, di pekerjaan. Tapi bagaimana jika kita disalahkan atau kita dikritik? Ya, apakah hati kita jengkel atau marah? Atau misalnya kita dipuji dengan pelayanan kita, apakah dalam hati kita ada rasa sombong dan bangga dengan diri kita? Berarti kita masih melakukannya itu tidak dengan ketulusan hati, tapi hanya sebagai suatu kewajiban saja atau dengan motivasi yang salah. Contoh lain dalam hal beribadah. Mungkin datang beribadah itu adalah sesuatu yang baik, dilihat orang baik, tapi apakah ada ketulusan hati? Karena ibadah tanpa ketulusan hati atau kerelaan hati sesungguhnya juga belum berkenan di hadapan Tuhan. Masih banyak orang percaya datang beribadah hanya sebagai satu kewajiban atau daripada sumpah di rumah atau biar dilihat orang atau dilihat pendetanya atau juga ingin mencari berkat-berkat dalam ibadah. Di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9b Daud juga memberikan pesan kepada Salomo anaknya, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus hati dan dengan kerelaan hati. Jadi saudara-saudara, mari kita melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati. Yesus adalah teladan yang sangat luar biasa. Dia memiliki kerelaan hati yang sempurna. Dia rela memberikan nyawanya. Dia rela mengampuni kita orang berdosa. Dia rela menerima kita apa adanya. Dia rela melayani. Dia rela menderita, pikul salib. Contoh lain mungkin Yusuf, suami Maria. Yusuf rela dirugikan sekalipun seharusnya dia berhak menceraikan Maria dan tidak menjadi orang tua Yesus karena dia bukan ayahnya. Tetapi Yusuf memiliki ketulusan hati, kebaikan yang benar-benar dari hati yang tulus. Ketulusan sepertinya terkadang mendatangkan suatu kerugian, menyakitkan bagi kita. Tapi percayalah ketulusan hati sangat diperhitungkan oleh Tuhan dan bisa menggerakkan hati Tuhan dan sebaliknya. Kalau kita tidak memiliki ketulusan hati, maka sesungguhnya kita
kita akan kehilangan sukacita, damai sejahtera, dan tidak memperoleh apa-apa. Oleh sebab itu, marilah kita terus minta kepada Tuhan, kita hidup terus melekat kepada Tuhan. Maka sesulit apapun, kita percaya anugerah-Nya cukup akan memampukan kita untuk memiliki hati yang tulus seperti Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua.